Anak laki-laki itu hanya melihat sekilas kakaknya mengocok kartu, namun langsung bisa mengingat seluruh urutan satu set kartu. Saat melihat kakaknya kalah karena gagal menemukan 4 kartu 2 dan 2 kartu joker, dia langsung maju dan menyebutkan posisi 6 kartu itu. Semua orang mendengarnya tapi tak menganggap serius. Mereka pikir dia cuma cari perhatian. Karena bahkan orang yang dijuluki Raja Sulap Kartu, hanya mampu mengingat 4 dari 6 kartu. Namun karena kakaknya benar-benar tidak punya petunjuk, dia pun mengikuti petunjuk adiknya dan membuka kartu sesuai posisi yang disebut. Tak disangka, semua posisi yang disebut anak laki-laki itu benar persis. Baru saat itu, orang-orang menyadari anak kecil ini bukan orang biasa. Padahal sebenarnya, anak laki-laki itu adalah dewa kartu generasi baru. Namun ia tewas dalam kecelakaan lalu lintas, dan jiwanya malah masuk ke tubuh cucu kecil dari keluarga ahli sulap kartu. Sebelum sempat menyerap seluruh ingatan pemilik tubuh asli, kakaknya sudah membawanya ke acara akbar 100 tahun keluarga. Saat dia menunggu kakaknya di aula pendaftaran, dia tanpa sengaja menemukan permainan warisan dari ayah pemilik tubuh, yang ditinggalkan untuk menguji keturunan generasi selanjutnya. Dia pun langsung turun tangan. Dari 999 kartu, dia dengan tepat menarik semua kartu hati, lalu menempatkannya satu persatu ke dalam menara kartu. 10 detik kemudian, di dinding muncul huruf besar berbentuk Cun, dan bunga di sekitar meja pun ikut mekar serempak. Tak lama kemudian, paman dan kerabat lainnya datang. Begitu melihat ada yang berhasil memecahkan permainan itu, mereka semua terkejut. Paman langsung bertanya siapa yang berhasil. Namun anak laki-laki itu tak menjawab, karena sejak ayahnya meninggal, keluarganya jadi terpuruk. Sementara keluarga besar sudah lama mengincar harta mereka, agar bisa merampas secara sah. Mereka mengajukan syarat, bahwa kakak beradik itu harus memenangkan ujian kartu, baru boleh mempertahankan harta keluarga. Jika tidak, mereka harus menyerahkan semuanya ke keluarga besar untuk dikelola. Kakaknya pun sangat marah, karena putri dari paman adalah juara sulap kartu tingkat provinsi. Mereka merasa tidak sebanding. Namun anak laki-laki itu malah tenang, langsung menyanggupi tantangan. Meski kakaknya ingin mencegah, dia tetap yakin selama dia ikut, tidak akan ada kata kalah. Mereka pun masuk ke ruang ujian. Sepupu mereka jadi peserta pertama. Babak pertama disebut 4K berkumpul. Peserta harus menarik 4 kartu king setelah mengacak tumpukan. Sepupu mereka dengan teknik tinggi, berhasil menyelesaikan babak pertama dengan mudah. Semua penonton kagum. Babak kedua adalah sulap tukar kartu. Peserta harus menggabungkan 2 kartu tangan dan 1 kartu acak, lalu mengubahnya menjadi 3 kartu dengan warna yang sama. Prosesnya sangat rapi dan tak terlihat celah. Orang-orang pun merasa hasilnya sudah jelas. Namun babak ketiga adalah yang paling sulit, disebut mata langit. Peserta harus mengocok kartu sambil ditutup matanya, lalu dalam waktu terbatas menemukan 2 joker dan 4 kartu 2. Bukan hanya butuh daya ingat, tapi juga hitungan cepat dan reaksi ekstrim. Waktu hampir habis. Sepupu mereka buru-buru mengambil 6 kartu, namun hanya 2 yang benar. Anak laki-laki itu pun tak tahan tertawa. Sepupunya marah besar, langsung menantangnya untuk ikut. Saat anak itu hendak maju, kakaknya menariknya kembali. Sepupunya semakin keterlaluan, menghina mereka tak berguna, bahkan menghina ayah mereka yang telah tiada. Kakaknya pun emosi dan ingin membela kehormatan ayah. Namun sepupu perempuan mereka lebih dulu maju. Tak ingin 2 bersaudara itu terus direndahkan. Dia pun turun tangan dan menjelaskan tekniknya di tempat. Dia sukses menyelesaikan 2 babak pertama, namun tetap gagal di babak ketiga karena salah satu kartu. Kakak mereka pun mencoba. Dengan bantuan penjelasan dari sepupu perempuan, dia berhasil menyelesaikan 2 babak. Namun salah langkah saat mengocok kartu di babak ketiga. Pikirannya langsung kosong. Anak laki-laki itu pun maju, dengan tepat menyebutkan posisi 6 kartu target. Dan terjadilah kejadian di awal tadi. Semua orang terkejut. Sebagian mengira